Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Good morning everyone. Kali ini di tanggal 20 Januari 2021 eh, di kelas bahasa Inggris untuk kelas 9B bersama saya Sarul Zulkarnain. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita kemarin yaitu mengenai present perfect tense. Baik, sebelum kita melanjutkan, kita agak sedikit review dulu. Kita review dulu pembelajaran kita sebelumnya. Nah, kemarin kita membahas mengenai present perfect tense. Nah, present perfect tense ini adalah suatu tenses yang menceritakan sesuatu atau kejadian atau sesuatu yang sudah pernah terjadi atau dilakukan sebelumnya. Kata kuncinya di sini adalah sudah pernah dilakukan sebelumnya. Nah, jadi present perfect tense ini menggunakan istilah sudah, telah, belum. Ya, sudah, telah, belum. Nah, present perfect tense, mempunyai tiga bentuk. Ya, nah, present perfect tense mempunyai tiga bentuk. Bentuk pertama yaitu adalah bentuk afirmatif. Bentuk afirmatif ini biasa kita sebut dengan nama bentuk positif. Di mana bentuk positif ini rumusnya adalah subjek ditambah have atau has ditambah past participle. Apa itu past participle? Minggu lalu sudah saya terangkan, past participle ini adalah kata kerja ketiga. Nah, lanjut. Afirmatif, subjek, have, has, past participle. Untuk negatifnya, subjek ditambah haven't atau hasn't ditambah past participle. Haven't atau hasn't ini adalah singkatan dari have not dan has not. Oke, dimana karena ini negatif, arti have atau has di sini bukan lagi setelah. Kalau tadi di kalimat positif, arti have atau has ini adalah sudah. Tapi kalau dia di kalimat negatif, ditambah not, haven't dan hasn't ini artinya adalah belum. Nah, selanjutnya di bentuk ketiga, bentuk question atau biasa kita sebut dengan nama bentuk interrogatif, have ditambah has ditambah subjek ditambah past participle dan biasanya diakhiri dengan tanda tanya. Have atau has di sini bisa berarti sudahkah? Ya. Oke, nah kita lihat contohnya. Contoh kalimat positif. I have studied for the exam. I di sini adalah subjek, have. Nah, I ini dia menggunakan have. Jadi I tidak menggunakan has, tapi I dia menggunakan have. I have studied. Studied ini adalah bentuk kata kerja ketiga atau past participle dari kata study. Oke, dari kata study. I have studied for the exam. Saya sudah belajar untuk ujian tersebut. You have bought a new computer. Kamu telah atau sudah membeli sebuah komputer baru. He has eaten my chocolate. Dia sudah atau dia telah memakan coklat milik saya. Dan seterusnya. Nah, bentuk afirmatif atau bentuk afirmatif atau bentuk positif. Nah, yang perlu kalian ingat, penggunaan have dengan has. Di mana have, have itu untuk subjek I, you, they, we, I, you, Dewi, dan plural. Apa itu plural? Plural itu adalah subjeknya atau benda, subjek atau benda yang lebih dari satu. Misalnya, kita balik contoh ke sini ya. Misalnya kita buat Tony dan Doni, ya. Misalnya kita buat Tony dan Doni sudah membeli sepeda baru. Nah, ini adalah kalimat
Ini adalah kalimat present perfect tense. Oke, Tony dan Doni. Subjeknya adalah Tony and Doni. Sudah bahasa Inggrisnya tadi have atau has. Nah, karena di sini Tony dan Doni ini dua orang atau lebih dari satu, maka sudahnya memakai have. Jangan memakai has. Nah, Tony and Doni have both. Membeli, bentuk ketiganya adalah both. A new bicycle. Oke, ya. Bisa dipahami anak-anak ya. Selanjutnya, penggunaan has itu untuk he, she, it, dan singular. Nah, apa itu singular? Singular itu kalau subjeknya adalah benda yang tunggal. Berarti bendanya cuma satu. Contoh. Ini contoh yang di sini tadi ya. Oke. Contoh. Misalnya, Rina sudah memberikan pulpen itu pada saya. Rina sudah memberikan pulpen itu pada saya. Rina, nah sudahnya kita menggunakan has karena Rina di sini cuma satu. Karena Rina di sini dia cuma satu. Rina has given. Bentuk ketiga dari kata memberikan itu give. Bentuk ketiganya adalah given. Rina has given the pen to me. Rina sudah memberikan pulpen itu pada saya. Nah, disinilah dia. Ingat, have untuk Ayu Dewi atau plural, di mana kalau plural itu adalah subjek atau bendanya lebih dari satu. Has, he, she, it, dan singular, di mana subjek atau subjeknya itu adalah bendanya cuma satu. Oke, ya kita lanjutkan. Nah, itu tadi sedikit. Nah, kalau kemarin kita sudah membahas mengenai bentuk afirmatif, kali ini ya kita akan membahas bentuk negatif. Ya, nanti ini yang contraction nanti aja ya, nanti kita pelajari. Kita pelajari dulu yang bentuk negatif. Nah, bentuk negatifnya adalah have not dan has not. Di mana have not ini bisa disingkat menjadi haven't. Di mana has not bisa disingkat menjadi hasn't. Have not disingkat menjadi haven't, has not disingkat menjadi hasn't. Nah, di mana arti have not atau has not ini adalah belum. Kalau tadi di kalimat afirmatif, have atau has ini artinya adalah sudah. Nah, penggunaannya sama. I tetap pakai haven't, you pakai haven't, he pakai hasn't. Nah, contoh ya. I haven't studied for the exam. Saya belum belajar untuk ujian tersebut. You haven't bought a new computer. Kamu belum membeli sebuah komputer baru. Dia, hasn't, belum, eaten, memakan, my coklat saya, dan seterusnya. Ya, yang perlu kalian ingat, have not menjadi haven't, has not menjadi hasn't. Di mana arti have not atau hasn't ini adalah belum. Ya, nah rumusnya adalah subjek ditambah have atau has, ditambah ditambah not, ditambah past participle. Ya. Nah, kalau dia di present perfect tense, kata kerjanya tetap kata kerja ketiga. Jadi kita tidak menggunakan kata kerja pertama, tidak pakai kata kerja kedua, tidak pakai kata kerja ing, tapi kita pakai kata kerja ketiga. Oke. Ya, selanjutnya bentuk question atau bentuk interrogatif, ya. Nah, kalau bentuk question atau interrogatif, have atau has-nya dipindahkan ke depan. Nah, rumusnya ini contoh sama ya. Have I been chosen for the team? Nah, di sini artinya sudahkah saya dipilih untuk tim tersebut? Have you bought a new car?
Sudahkah kamu membeli sebuah mobil baru? Has he eaten my sandwich? Sudahkah ia memakan sandwich saya atau roti isi saya? Has she written the letter? Sudahkah dia menulis surat itu? Dan seterusnya. Oke. Ingat rumusnya adalah have, have atau has, subject, past participle, dan sisanya itu sama. Oke. Ingat kalau dia bentuk afirmatif, bentuk negatif, maupun bentuk yang namanya bentuk questions itu semuanya memakai kata kerja ketiga. Nah, past participle. Nah, sekarang kita ngebahas mengenai past participle. Past participle itu terbagi dua. Ada kata kerja yang ini, daftar kata kerja tak beraturan atau irregular verb. Daftar kata kerja tak beraturan atau irregular verb. Ada juga daftar kata kerja beraturan atau regular verbs. Oke, daftar kata kerja beraturan regular verbs, daftar kata kerja tak beraturan irregular verbs. Nah, maaf saya ulangi sedikit. Nah, ini adalah daftar kata kerja tak beraturan atau irregular verbs, dan ini adalah daftar kata kerja beraturan atau regular verbs. Nah, jadi yang mana participle ini? Jadi participle itu adalah bentuk ketiga. Nah, kata dasarnya contoh ya, kata dasarnya abide. Nah, pas ini adalah untuk past tense, untuk kegiatan masa lalu. Nah, yang kita gunakan adalah participle. Oke, abide, about. Sama ya, bentuk past tense-nya sama participle-nya sama. Arise, arose, arisen. Oke, kita coba cari yang lain. Nah, contohnya nih. Catch, caught, caught. Artinya menangkap. Oke, kita cari yang lain. Nah, make. Bentuk keduanya made, bentuk ketiganya made. Tetap sama ya. Oke. Nah, mistake, mistook, mistaken. Membuat kesalahan. Mistake membuat kesalahan, mistook membuat kesalahan, mistaken membuat kesalahan. Nah, kalau misalnya kita buat bahasa Inggrisnya, saya sudah membuat kesalahan. Berarti kita menggunakan I have mistaken. Bukan I have mistook, bukan juga I have mistake, tapi I have mistaken. Oke, itu untuk kata kerja yang tak beraturan, di mana bentuknya berubah-berubah, bentuknya unik, ya. Nah, sementara untuk daftar kata kerja beraturan, nah, cukup dia semuanya ditambah id, partisipalnya ya. Bentuk kata kerja ketiganya cukup semuanya ditambah id. Acted, achieve, admired, advice, affected, agreed, dan sebagainya. Oke, ya. Nah, selanjutnya anak-anak, kita akan membahas mengenai time signal. Ya, time signal. Time signal sini maksudnya penanda waktu untuk present perfect tense. Present perfect tense, ya. Oke. Penanda waktu atau time signals di present perfect tense itu ada dua. Yang pertama adalah since, yang artinya sejak. Yang kedua adalah for, yang artinya selama. Contoh, saya sudah menunggu selama 2 jam. Oke, bahasa Inggris saya adalah I. Nah, sudah itu have atau has. Karena ini I, kita menggunakan have. I have menunggu. Kita lihat, menunggu itu bahasa Inggrisnya adalah wait. Karena kita menggunakan kata kerja ketiga, maka kita pakai waited. Oke. Waited. I have waited selama for
2 hours. Ya, hoursnya pakai S ya, karena dia lebih dari 1. Oke. Contoh kedua. Dina belum mengerjakan PR sejak 2 hari yang lalu. Dina belum mengerjakan PR sejak 2 hari yang lalu. Apa bahasa Inggrisnya? Ya, Dina tetap Dina ya, karena itu nama orang. Belum itu have atau has not. Ya, kita pakai has not atau bisa disingkat menjadi hasn't. Ya, Dina belum mengerjakan PR sejak mengerjakan. Mengerjakan itu dia adalah kata kerja tidak beraturan, ya, kata kerja tidak beraturan, yaitu dari kata do, ya. Bentuk ketiganya adalah done, melakukan ya. Oke. Berarti di sini done her homework since, sejak ya, sejak 2 days ago, sejak 2 hari yang lalu. Oke. Contoh ketiga ya. Nah, sudahkah kamu menolong ibumu? Ya. Sudahkah? Nah, sudahkahnya ini kita pakai have atau has? Kita pakai have karena di sini kamu. Kamu itu adalah you. Have you menolong, help your mom. Oke. Nah, demikianlah nak mengenai yang namanya present perfect tense. Oke. Nah, semoga apa yang saya sampaikan ini dapat kalian cerna dengan baik dan dapat kalian gunakan untuk mengerjakan tugas-tugas selanjutnya. Nah, untuk daftar kata kerja tak beraturan dan daftar kata kerja beraturan, irregular dan regular, nanti akan saya share melalui grup WA. Ya, jadi nanti kalian silakan download dari grup WA. Nanti saya share daftar kata kerja tak beraturan dan daftar kata kerja beraturan. Oke, supaya memudahkan kalian untuk mengerjakan soal-soal mengenai present perfect tense. Nah, setelah video ini kalian saksikan, nah nanti saya juga akan memberikan soal. Nah, soalnya itu berupa bentuk Google Form, berupa link. Silakan kalian klik linknya, kalian buat nama, kelas, baru pilih jawabannya ya. Bentuk soalnya pilihan ganda, nanti skornya akan langsung muncul. Oke. Nah, demikian pertemuan kita pada kali ini. Sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya. Ingat anak-anak, karena ini sudah semester genap, saya harap tugas itu semakin diperbanyak. Ya, penilaian saya adalah tergantung seberapa banyak tugas kamu. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week. Thank you.